Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Lawia dengan NIM 1054 2110 7017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan payudara dan konselin sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan Bu, saya Dr. Anita, dokter yang berjaga hari ini di Poli ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Tina. Sini Bu, saya akan melakukan memberikan pertanyaan kepada Ibu untuk memberikan saya informasi, tapi mungkin akan bersifat privasi. Saya akan menjaga semua informasi yang diberikan ke saya. Oke, bersedia? Ibu Tina berapa umurnya Bu? 25. Ibu apa keluhan Kak? Benjolan payudara. Oh, benjolan di payudara Kak. Di sebelah mana Ibu? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ini sejak kapan nih Bu? Sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan Dek. Ini kita rasa bagaimana kita rasa Bu? Diraba. Oh, kita raba, jadi kita rasain Bu Dek. Bagaimana besarnya tuh Bu kira-kira? Kelereng. Seperti kelereng. Ini Bu, selama ada benjolan, ada kita rasa seperti nyeri? Tidak ada. Kalau rasa-rasa kayak kram Ibu? Tidak ada. Jadi sempat kita demam? Tidak ada. Kalau sakit kepala atau pusing-pusing Ibu? Tidak. Ya, jadi ada nyeri perut kita rasa atau nyeri bagian di tulang kemih? Tidak ada. Dari Bu Dek, usia berapa Ki Bu haid pertama? 15 tahun. 15 tahun Dek. Ibu sudah menikah Dek? Sudah. Sudah ada anak Bu? Sudah. Oh, ini waktu melahirkan Ibu menyusui, kita susui Nata? Iya. Ibu sekarang pakai KB? Iya. Pakai KB apa Ibu? Ada sulit. Yang disuntik Bu Dek. Di keluarganya Bu Tina ini ada yang pernah didiagnosis seperti kanker payudara Bu? Tidak ada. Ada Dek. Ibu pernah konsumsi obat? Tidak. Jadi atau riwayat alergi obat? Tidak. Tidak ada Dek. Ibu ada riwayat operasi? Tidak ada. Tidak ada Dek. Ibu ada riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi? Tidak ada. Tidak ada Bu Dek. Ibu Tina, saya ulang Dek, dengan Ibu Tina, umur 25 tahun, keluhan ada benjolan di payudara sebelah kanan, dirasakan sudah 6 bulan, kemudian besarnya seperti kelereng. Ibu sempat merabanya, tidak ada keluhan penyerta seperti nyeri, kram, ataupun demam, sesak nafas, sakit kepala, tidak ada nyeri tulang ataupun nyeri perut. Di sini Ibu sudah punya anak, sudah menikah, sudah punya anak, dan sempat anaknya dulu disusui JK. Terus sekarang Ibu pakai KB suntik. Tidak ada riwayat penyakit pada keluarga, riwayat penyakit juga tidak ada, riwayat alergi, dan riwayat konsumsi obat ataupun riwayat operasi juga tidak ada. Jadi ada yang mau Ibu tanyakan dan tambahkan? Jadi baik Bu, sini saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu untuk mengetahui apakah benar ada benjolan di payudaranya Ibu. Di sini misalnya yang benar ada, saya akan menilai bentuknya, ukuran, konsistensi, perlekatan, dan juga permukaan di sekitar payudaranya Ibu. Mungkin Ibu kan merasa kurang nyaman karena saya akan meminta Ibu untuk melepaskan pakaian luar, pakaian dalam, dan juga beranya Ibu. Dan saya akan menyentuh nanti bagian payudaranya Ibu untuk melakukan pemeriksaan. Tapi saya akan melakukannya secara sangat hati-hati dan profesional, dan menjaga privasi dari hasil pemeriksaan Ibu nanti. Apakah Ibu bersedia? Iya. Jadi Ibu Dek. Nah, di sini akan saya persilakan pasien untuk ke meja pemeriksaan, kemudian melepas pakaian, dan kita melakukan cuci tangan.
Setelah melakukan cuci tangan, kita menggunakan hand scoon steril. Baik, kita posisikan ibu posisi duduk tegak. Kemudian kita inspeksi, kita lihat apakah payudaranya simetris dengan cara dari puting susu ke garis tegak, garis lurus, garis tengah tubuh. Kemudian kita minta ibu untuk berbaring. Jadi ibu bisa berbaring ibu. Nah, kita nilai puting susunya, areola, warna kulit, dan daerah payudaranya. Nah, yang pertama itu kita lihat puting susu, apakah puting susu atau daerah mama apakah ada keluar cairan atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada tarikan puting atau papila mama pada payudara kanan ataupun kiri. Kemudian kita lihat juga apakah ada areola, pada areola apakah ada lupus atau ada luka, atau mungkin apakah ada lecet atau tidak. Kemudian kita nilai kulitnya di kulit payudara, apakah ada perubahan warna atau tidak, apakah ada seperti kulit jeruk atau dimple. Kemudian kita lihat juga apakah ada benjolan atau tidak. Kita lihat juga pada daerah aksila, kita lihat apakah ada benjolan atau tidak di daerah aksilanya. Kemudian kita lakukan palpasi. Pertama, ketiga jari masing-masing tangan, ketiga jarinya kita lakukan palpasi pada payudara terlebih dahulu dengan metode sirkular dari dalam keluar ke mendekati puting. Kita lakukan palpasi seperti ini secara sirkular. Kita lihat apakah ada massa, apakah ada benjolan, atau apakah ada pembesaran di daerah tersebut. Nah, kita lakukan secara bergantian, kita lakukan juga di payudara kiri secara sirkular. Nah, kemudian setelah itu jika kita menemukan benjolan, kita nilai benjolannya, bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, dan konsistensinya, apakah padat atau lunak. Kemudian permukaannya bagaimana, apakah rata atau berbenjol-benjol, dan juga pendekatannya apakah mobile atau tidak dapat digerakkan. Kemudian kita lihat batasnya apakah berbatas tegas atau tidak. Setelah itu kita lakukan hal yang sama juga di payudara kiri. Setelah itu kita periksa daerah kelenjar getah bening pada daerah ketiak pasien. Tapi ibu, bisa kita duduk kembali ibu. Duduk kembali, kemudian kita pegang tangannya ibu, pakai tangan pasien, kita lakukan palpasi pada daerah sila dengan cara kita melakukan saling berpegangan tangan. Kita lakukan palpasi dengan 3 jari seperti tadi, 3 jari seperti ini. Kita lihat apakah ada
kita lakukan hal yang sama pada aksila kiri. Kita lakukan hal yang sama, kita lakukan juga pelpasan. Nah, setelah itu kita pelpasi juga pada area supraclavicular dan supraclavicular dengan fiksasi di bahu bagian belakang. Tapi Bu, nah kita lakukan dengan 3 jari juga. Nah, kita rasakan apakah ada penjualan, apakah ada masak, atau apakah ada tanda-tanda tumor. Nah, setelah itu pemeriksaan sudah selesai. Kalau Ibu bisa kita pakai kembali pacarta dan kembali ke kursi yang tadi. Nanti saya akan jelaskan hasilnya satu-satu. Nah, setelah itu kita lepas handphone dan melakukan cuci tangan. Nah, Ibu, pemeriksaan palpasi dan konseling sudah saya lakukan. Jadi hasil pemeriksaannya tadi itu Bu, saya mendapatkan benjolan di payudaranya itu sebelah kanan, tepatnya di bagian dalam Ibu Di. Nah, tapi di sini saya belum bisa mendiagnosis apakah penyakit dari Ibu karena masih ada pemeriksaan lanjutan seperti USG, mamografi atau pemeriksaan biopsi insis Ibu Di. Nah, jadi di sini Bu, saya mau mengajarkan Ibu, mengedukasi kepada Ibu cara mendeteksi dini payudara untuk mencegah dan adanya kanker Ibu Di, seperti itu. Nah, yang pertama itu Ibu bisa melihat periksa sendiri payudaranya Ibu. Ibu lakukan sekitar 7-10 hari setelah menstruasi. Ibu di depan cermin Ibu Di sampai tambah menggunakan pakaian, Ibu melihat payudaranya Ibu. Ibu nilai apakah ada perubahan yang Ibu lihat atau mungkin ada benjolan Ibu Di. Itu Ibu bisa sentuh atau palpasi buta, kita lihat apakah benjolannya ada atau tidak. Kemudian ada juga cara seperti Ibu ini tangan Ibu seperti Ibu Di taruh di kepala seperti ini, kemudian ini lengan Ibu agak ditekuk ke depan seperti ini. Ibu lihat payudaranya Ibu apakah ada benjolan atau tidak. Pokoknya Ibu lihat ada perubahan apapun di payudaranya Ibu. Nah, ada juga cara di bagian pinggang begini Ibu Di. Nah, ini lengan Ibu agak dimajukan seperti ini. Ini gunanya untuk meregangkan otot-otot dada. Nah, biasanya kalau ada benjolan pada posisi ini terlihat lebih jelas Ibu kalau ada benjolan di payudaranya Ibu. Nah, setelah itu ada juga posisi seperti ruku Ibu. Seperti Ibu kayak begini terus Ibu perhatikan payudaranya Ibu Di, adakah perubahan atau tidak seperti benjolan. Nah, setelah itu juga ada posisi seperti ini Bu. Ibu tindih seperti ini tangannya, baring miring, tapi di sini bahunya Ibu ada berbantal. Kemudian Ibu bisa pegang seperti sentuh, Ibu lihat apa ada benjolan kita rasa atau tidak. Bisa dilakukan juga di sebelah kiri secara bergantian Ibu Di. Nah, setelah itu juga ada Ibu bisa tekan putingnya. Nah, Ibu dengan menggunakan jari telunjuk dan Ibu jari, Ibu lihat apakah ada telur cairan atau tidak di puting susunya Ibu. Nah, selain itu juga yang terakhir ada dengan cara apa lagi? Nah, seperti itu cara-cara yang tadi saya jelaskan ke Ibu. Mungkin ada yang mau Ibu tanyakan? Ya,
Ibu atas kerjasamanya. Semoga Ibu lekas sembuh, Ibu Di. Baik, demikianlah pemeriksaan payudara dan konseling sadari yang telah saya jelaskan. Lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.